masalah utama yang saya temukan dari banyak sekali pasutri sampai hari ini, apakah dia di pernikahan 5 tahun, apakah dia di pernikahan 10 tahun, apakah di pernikahan 15, 20, bahkan sampai yang paling senior dalam pernikahan, kita bicara itu bisa pernikahan 30 tahun ke atas, maka masalahnya itu jelas. Common, yaitu poor communication. Poor communication, poor itu bisa kita artikan miskin, tapi juga lebih tepat adalah buruk. Jadi komunikasi yang buruk, ya. Sehingga suami tidak tahu bagaimana berkata-kata yang baik kepada istri. Sudah take it for granted, ya. Menganggap sudah selayaknya seperti begitu. Nah, istri juga sudah tidak tahu lagi bagaimana bisa berkata-kata kepada suaminya, mungkin dalam rangka untuk misalnya katakan sederhana memotivasi dia supaya melangkah selangkah lebih maju misalnya. Tapi oleh suami itu kalimat-kalimat dirasakan sebagai kalimat yang menghina, ya, meremehkan. Sehingga bukannya muncul motivasi, malah begitu dengar istrinya ngomong, dia langsung terdemotivasi, jadi malas gitu. Sudahlah, ngapain nih ngedengerin mak lampir gitu ya, atau macan begitu kan. Nah, jadi akhirnya blocking, blocking. Nah, saudara, situasi blocking ini artinya adalah sebuah situasi yang banyak dialami rumah tangga. Ya, saya tidak mau ribut sama kamu, saya tidak mau konflik sama kamu, malas, saya capek ya konflik sama kamu. Nah, akhirnya blocking artinya tidak mendiskusikan, tidak membicarakan, dan ujung-ujungnya mengabaikan atau membiarkan. Nah, dalam situasi seperti ini saya melihat sangat bahaya, karena itu berarti sudah terjadi apa yang disebut sebagai emotional divorce. Jadi perceraian sudah terjadi secara emosi. Artinya suami istri sudah tidak lagi membina keintiman, sudah tidak ada lagi pertukaran pikiran, tidak ada lagi pertukaran emosi, tidak ada lagi pertukaran harapan. Dan akhirnya tetap suami istri itu ada dalam rumah, tetap dong ya, tidak kemana-mana. Tapi mereka sudah tidak dekat. Dan kehadiran pasangan itu dianggap annoying. Annoying itu rasanya kalau ada kamu itu kok rasanya nggak bikin saya happy. Ada kamu kok rasanya nyebelin ya. Rasanya lebih senang kalau kamu nggak ada. Kalau kamu nggak ada saya lebih bebas. Saya lebih saya lebih nyaman. Saya lebih bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kalau kamu ada, kamu tuh tuntutannya banyak. Maunya ini, maunya itu, segala macam. Bikin aku susah, bikin aku pusing, bikin aku gak senang gitu. Nah, saudara-saudara, pastinya kita harus mencoba mengupayakan untuk menyelesaikan. Dan tema healthy communication artinya ada komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, dan itu diciptakan, diupayakan, diperjuangkan oleh suami dan istri. Dan kalau mereka menghadirkan komunikasi yang sehat, maka anak-anak itu punya matanya 1000. Ya. Dia walaupun diam, dia melihat pola respon, pola reaksi daripada orang tuanya. Kalau sangat sering, misalnya si istri, artinya mamanya, waktu ngomong sama papanya, matanya itu rada meremehkan ya istri ini ya. Gitu kan. Gimana mata meremehkan? Saya lagi coba gaya ini ya. Begitu ya. Nah, aneh itu, anak cewek itu nanti bisa ngomong sama papanya sama gayanya. Matanya melihat apa? Begitu loh. Jadi meremehkan. Nah, atau seorang suami artinya ayah berkata kepada istri, dia ngomongnya seperti nada tinggi ya. Nah, nanti anak laki itu begitu dia dewasa, aneh sekali, anak itu bisa tahu tuh bentak-bentak mamanya juga. Lah dari mana ini belajarnya? Ya dari papanya. Nah, saudara-saudara, sehingga ini kita harus betul-betul peka komunikasi seperti apa yang ada di dalam rumah tangga kita, ya. Cross itu adalah salib. Tadi pagi kita sudah belajar tentang relasi kita dengan Tuhan, puji Tuhan. Tapi salib itu ada yang selain yang itu adalah vertikal, ada yang horizontal.
maka kita sekarang belajar ini sepasang suami istri ini harus bagaimana ya. Dan ini terus nanti setelah hari ini onsite selesai, saya ingatkan juga bahwa ada 2 Kamis lagi kita akan bertemu via Zoom untuk menyelesaikan akan yang garis ini. Oke. Nah, setelah garis ini kita bisa bereskan, maka family altar itu hanyalah buah karena kita telah melakukan proses yang di sini. Oke. Nah, next. Nah, saudara-saudara, ini ada firman Tuhan. Nah, saya mengundang istri saya ke atas ya, Liana, buat nemanin saya ngobrol-ngobrol ini di atas. Ini mic-nya ya. Nah, ini minta istriku bacakan firman Tuhan ini, boleh ya? Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, oke. Jadi Nana tetap di sini, ya, nemenin aku berdiri. Oke, loh kemana? Sini ya, sini lah, sini. Nah, situ ya. Oke. Lumayan nih nak berdiri dari tadi. Sekarang ditemani istri. Oke, saudara-saudara, ini ada firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah, ya, ramah. Nah, ini adalah firman Tuhan dan ada ATM. Acuh tak acuh respon kita, atau melawan, atau kita mau belajar taat. Ya, jadi ATM ini bukan automatic teller machine, anjungan tunai mandiri. Tapi ini something yang entah kita mau cuek, entah kita mau melawan, atau kita mau belajar taat, ATM. Bagi saya, seumur hidup pelayanan saya mengikut Tuhan sejak usia 19 tahun. Sampai hari ini sudah 49, ya sudah 30 tahun. Saya masih dalam proses untuk belajar, untuk tidak acuh ya. Tidak acuh tak acuh, jadi tidak mengabaikan. Saya juga secara melatih kepekaan saya, jangan sampai saya melawan firman Tuhan. Tapi sampai hari ini saya masih dalam proses belajar taat. Nah, ini salah satu hal yang saya terus belajar juga. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, ini menjadi poin pertama daripada komunikasi yang sehat. Next. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bahwa healthy communication di situ ada suami, di sini ada istri. Maka ada 3 level komunikasi. Nah, keramahan itu 70%, kemudian memetakan masalah 20%, dari hati ke hati 10%. Semuanya ada tujuannya. Oke? Nah, saya langsung saja mau nanya istriku tercinta Liana. Nah, jadi keramahan itu seperti apa? Boleh yuk di sini yuk kita ngobrol supaya teman-teman di sini bisa memahami apa sih keramahan itu. Ya, jadi kalau keramahan itu kan 70%. Di rumah itu harus ada keramahan. Yang namanya ramah itu ya tentu aja jadi diekspresikan dengan kata-kata, sikap dan juga ekspresi kita ya. Jadi kalau di rumah itu ibu-ibu memberikan wajah yang manis gitu kan. Yang ramah. Iya, ramah. Pagi-pagi, apalagi pagi-pagi ya, bangun tidur jangan cembetut. Kalau habis mimpi buruk ya nggak apa-apa lah, bangun berdoa dulu, baca Alkitab supaya ceria lagi ya. Jadi kalau setiap pagi saya punya kebiasaan di rumah gitu sama Pak Koifa. Pak Koifa kan memang selalu bangun lebih dahulu. Nah, terus habis itu baru saya yang bangun. Nah, habis itu saya selalu kalau bangun pagi saya akan panggil gitu. Halo Papi, lagi ngapain? Tadi bangun jam berapa gitu kan. Nah, terus nanti Pak Koifa ngejawab dengan ramah. Nah, itu kan ada keramahan. Ya. Nah, misalnya anak-anak juga. Anak-anak kan sekarang lagi pada WFH ya di rumah. Work from home ya. Ya. Bukan school from home. Iya benar. SFH. Jadi anak-anak itu kalau bangun tidur, mereka tuh pas lagi ke ruang bersama gitu kan, ketemu dengan kita, mereka nggak ngelewatin asal ngelengos aja gitu, tetapi mereka panggil, pagi mami, papi gitu kan. Nah, jadi itu suatu keramahan yang adalah sambutan di pagi hari. Nah, keramahan ini selain sambutan itu juga ada percakapan ringan ya. Ya. Jadi kita nggak cuma
Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua, udah kayak anak TK gitu ya. Iya. Tetapi ada kata-kata yang kita keluarkan lagi dengan pertanyaan. Gimana tidurnya? Nyenyak? Nah itu salah Iya. satu pertanyaan ramah tamah. Iya, tadi saya surprise tuh, lagi masuk, Hah? itu ada majelis kan nanya, gimana Pak Kifa tidur semalam enak? Wes, luar Nah, biasa. itu berarti sedang mempraktekkan keramahan ya. Ya, Nah, jadi kalau kita di gereja, kita orangnya diem aja, orang lagi ngumpul kita lewatin aja. Kita terkesan sombong. Ih, sombong banget dia orang ya. Lewat kagak manggil gitu kan. Nah, di gereja ya kita terapkan. Lagi misalnya ada yang ngobrol, mungkin ada selasar gereja ya, saya lihat mungkin di situ ya. Jadi, halo gimana? Apa kabar gitu kan. Mungkin kalau kita buru-buru ya sambil kita jalan gitu. Sorry ya gue buru-buru ya. Ye. Nah, itu ramah gitu. Nah, di rumah juga. Di rumah kalau sang ayah pulang ya. Nah pulang kan misalnya. Anak lagi main. Nah kalau tidak ramah itu anak lagi main kan. Ya kita lewatin aja. Jadi ini seperti makhluk halus gitu. Ya. Terus masuk kamar ganti celana pendek keluar kan anak masih main. Ini tidak ramah ya. Lalu kita duduk handphonean. Itu tidak ramah. Jadi rumah itu sunyi sekali. Aduh sedih kalau rumah kayak gitu. aduh sedih. Perhatikan nanti kalau anak itu sudah remaja, dia akan sungkan bertanya kepada kita. Karena sikap kita itu adalah dingin. Jangan seperti itu. Harusnya bagaimana? Harusnya begini. Ini anak lagi main kan? Lagi main. Dia jawab apa? Ya Pi, Main apa? main dadu. Oh iya, jangan berantem ya. Iya Pi. Udah masuk ya kan? Nah, keluar udah celana pendek, kaos oblong gitu kan. Udah belajar belum dia tadi mainnya? Ayo Pi ikut main. Nah ini. Nah kalau ramah dan ayah yang peka dan cukup waras gitu ya. Oh iya ayo duduk main dadu ya kecokok ya. Ya begitu. Terima resiko. Nah kenapa tidak mau nyapa? Karena takut ada permintaan kayak gitu tuh. Jadi jangan disapa tuh biarin main aja sendiri ya. Kita tuh selalu sibuk dengan gadget kita gitu. Nah jadi itu keramahan. Dan ini kita harus hidupkan. Dan saudara lihat di situ adalah 70%. Tujuannya membangun keakraban dan menghadirkan kehangatan. Ya. Nah setelah misalnya anak-anak itu ngumpul di meja pagi-pagi. Maka setelah keramahan itu tercipta. Saat kita duduk anak itu dengan mudah. Kalau ramah. Ya, saya tekankan ya. Kalau ramah, maka anak dengan mudah, papa. Nah, gitu. Kalimat berikutnya apa? Ya nanya. Papa tahu nggak? Bla 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 bla. Nah, kita taruh handphone, mungkin kita lagi pegang. Apa? Coba diulangkan gitu. Papa tahu nggak itu? Gini. Nggak tahu. Apa itu? Nah, itu percakapan ringan. Ya. Yang bisa penting, bisa juga nggak penting. Mungkin gak penting bagi kita, tapi kenapa anak kita nanya? Mungkin penting bagi dia. Dan akhirnya kita terlibat dalam percakapan ringan dan itu sangat sehat. Sangat sehat. Karena tanda anak yang sehat, kalau dia ada masalah, dia masih cari papa mamanya untuk mencari solusi. Paling cilaka kalau dia udah ada masalah, kita kagak tahu, kita dingin. Papa mama sibuk, dia lagi apaan kita juga kagak tahu. Hari-hari ini saat ada pandemik, kami sejak awal sudah biasakan ibadah satu layar. Ya, jadi satu tab atau laptop atau handphone, kami dengarkan itu adalah khotbah yang sama. Jadi tidak remaja di kamarnya lalu kita berdua saja, tidak. Kami biasakan. Nah setelah itu ya karena kita biasa ramah, ya membahas firman Tuhan yang kami dengar. Santai, saya dapat apa? Kalian cerita gitu kan. Nah biasa ibadah selesai dari jam 8 selesai 9.15. Kita bisa selesai setelah self reflection, ya, self awareness. Kita mengkisahkan kita dapat apa, itu bisa sampai jam 11. Nah jadi keramahan, hal-hal yang ringan, oke. Tidak usah terlalu dipikirkan mau ngomongin apa. Ya coba lihat aja rambut anak kita. Rambut udah gondrong ya. Kapan mau potong gitu kan bisa ya. Kira-kira apa nak kalau keramahan dalam bercakap-cakap dengan anak-anak misalnya.
Banyak sih, jadi hal-hal yang nggak penting gitu ya, yang Heeh. kita bisa ngobrolin dengan anak-anak. Tapi sangat penting karena anak-anak merasa diperhatikan gitu jadinya. Jadi anak-anak merasa, oh papa mama care ya gitu kan. Misalnya, kamu main apa gitu kan. Kalau saya suka nanya kan dia suka main game gitu kan. Kamu main apa gitu kan. Ini Mi main gamenya gini, oh main gamenya kayak gimana itu. Oh cara mainnya gimana, itu siapa aja teman-temannya gitu kan. Jadi coba dong kamu main dong mama mau lihat gitu. Nah itu kan saya ngobrol gitu sama dia. Oh itu ya seru juga ya, lucu juga ya. Kenapa kamu tertarik sama game itu ya? Nah saya suka bertanya kayak gitu kan. Nah anak-anak mulai bercerita. Ini lucu loh ma, gamenya bisa begini, bisa koneksi ke sini, bisa begini. Oh teman-teman yang kamu dapetin dari mana? Nanti dia bisa bilang, ini dari sini, dari situ. Ngobrolinnya apa aja sama mereka. Nah itu banyak banget gitu. Ya, Emang jadi kita ngegali gitu loh dari mereka apa yang mereka interest. Nah itu sebenarnya menarik banget gitu ya, kan. Nah tapi habis itu juga ya nggak terlalu, kalau memang itu nggak terlalu important maksudnya kan ini nggak penting gitu Iya. kan. Maksudnya nggak ada masalah yang terlalu berat misalnya gamenya jatuh ke dalam addiction atau sebagainya gitu yang lebih buruk. Kita nggak usah kasih nasihat-nasihat. Jangan banyak-banyak main game ya, kamu ya dulu nggak gitu. Jadi kita sebagai orang tua, ini kan kita lagi melatih keramahan. Jadi keramahan bukan menasehati, bukannya memberikan petunjuk-petunjuk, bukan mengarahkan gitu ya. Tetapi keramahan kita membuat anak-anak itu merasa dia di welcome, dia merasa diterima, dia merasa diperhatikan gitu dan dikasihi. Nah itu. iya. Jadi saya pikir Bapak Ibu boleh mencoba melatih hal ini di rumah masing-masing. Mungkin awalnya awkward ya, awkward tuh kayak aneh ya gitu, kok gue kayak gini gitu loh. Tapi coba deh ditekunin, nanti suasana rumah itu akan pelan-pelan berubah suasana menjadi ceria, riang ya, ada keramaian gitu. Ada keluarga yang dibesarkan ya Pi ya. Ya. Jadi pribadi yang memang dibesarkan dari keluarga yang dingin gitu. Maksudnya nggak ada keramahan. Kalau misalnya keramahan itu nggak ada dalam rumah, artinya itu papa mamanya bicara hal yang penting-penting saja. Nah itu anaknya itu tumbuh besar akan menjadi seorang ayah atau ibu yang juga bicara penting-penting aja gitu. Yang nggak penting kayak gitu, nggak mau ngobrol, katanya wasting time gitu ya gitu kan. Nah ini mengerikan loh sebenarnya, karena kalau nggak ada keramah tamahan itu berarti relasi nggak akan terbangun gitu, kedekatan nggak akan ada. Ini betul. 70% Bapak Ibu tujuannya menghangatkan ya. Iya. Ada keluarga yang ceritanya itu loh. Jadi ada seorang anak, dia sudah besar sekarang sudah menikah, dia punya kebiasaan. Jadi kalau masih kecil, papanya begitu pulang, anak-anak itu yang tadi ngumpul di meja makan, bubar langsung masuk kamarnya. Nggak mau ngobrol. Jadi begitu papanya datang, Anak udah hilang. hilang semua. Ya dia nggak merasa nyaman gitu kalau Iya. ada papanya. Iya. Jadi karena papanya bagaimana? Di meja makan juga kalau misalnya lagi ngumpul makan malam bersama gitu loh, bersama. Tapi begitu makan malam bersama papanya bilang gini, jangan ngomong kalau lagi makan, nggak boleh berisik. Jadi kalau makan semuanya silent. Kesunyian yang mencekam. Padahal kan kita senang Jadi ya kalau misalnya sambil makan ngobrol-ngobrol ya. Cuma suara sendok ya. Iya. Ting-tang, ting-tung. Setelah selesai hilang. Nah, Lenyap. Iya. kesulitannya apa? Di waktu dia sekarang udah menjadi dewasa, udah menjadi seorang istri gitu kan, menjadi seorang ibu. Susah bagi dia untuk menjalin relasi gitu. Iya. Dengan Karena suaminya, karena dengan tidak anaknya. dilatih, tidak dibiasakan dari kecil. Ya, Jadi saat kita merindukan rumah tangga anak kita itu di masa depan itu sehat, baik, ya kita mulai hari ini. Ya, melatih diri kita dan firman Tuhan tadi katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, saudara-saudara, setelah ini keramahan tercipta, maka kita mengerti life is the series of problem. Hidup itu adalah serial daripada masalah, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan juga dihadirkan oleh Tuhan berbagai masalah. Jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang sudah mati, bangkit dan hidup. Ya, sampai hari ini saya dan Liana juga terus dianugerahi berbagai masalah, oke? Dan kalau komunikasi itu sehat, maka kita, suami saya bisa menjadikan Liana sebagai sahabat saya di posisi nomor 2. Itu adalah memetakan masalah. Jadi masalah itu kami petakan. Nah,
lu perhatikan nggak? Ini anak kita nih ya, begini gini gini. Ya saya tanya gitu. Nah untuk hal ini coba Liana cerita mungkin ada pemetaan masalah apa yang terjadi. Lalu bagaimana kita berproses, kita bersehati, kami bersepakat. Dan syarat daripada kesehatian dan kesepakatan itu adalah kami harus akrab. Karena kalau saya tidak suka kepada Liana atau Liana tidak suka kepada saya, apa yang mau disepakati? Apa yang mau dipetakan? Apa yang mau diselesaikan? Ujung-ujungnya malah ribut. Ini gara-gara kamu tuh. Makanya masalah ini muncul, ya kan? Nah, nada mulai tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya blocking itu terjadi. Masalah hadir tidak bisa kita usir. Masalah hadir kita usir in the name of Jesus. Tetapi suami istri perlu untuk sepakat. Nah, mungkin Nana bisa ceritakan masalah-masalah apa yang mungkin secara spontan teringat? Ya, kalau saya teringatnya ini sih. Jadi ada kasus-kasus ya yang beberapa yang kita suka tanganin gitu. Kalau ditanyain mau didoain apa? Nggak ada, biasa aja gitu. Padahal kalau saya lihat ini kepada konseli ya? Iya, konseli klien. Konseli ataupun klien yang bertemu. Jadi apa masalahnya? Jawabannya itu gak ada gitu ya. Gak ada, padahal kalau misalnya cerita, banyak sekali ceritanya gitu loh, banyak sekali masalahnya. Tapi begitu ditanyain apa yang mau didoakan gitu kan, gak ada. Di semua baik-baik, ya kayaknya mau baik-baik aja semua gitu kan. Nah ini sebenarnya ketidakmampuan untuk memetakan masalah gitu. Waktu kita kalau dalam keluarga kami tuh seringkali misalnya merasakan sesuatu something gitu kan. Misalnya anak cenderung main gamenya atau main handphonenya terlalu sering lah dari pagi sampai siang sampai malam. Setiap kali kita lihat lagi pegang handphone. Setiap kali kita lihat lagi pegang handphone. Kamu ngapain aja pegang handphone gitu kan? Ngapain aja itu di handphonenya gitu. Nah tapi begitu udah feeling something wrong gitu kan, ini ada something nih yang kita harus selesaikan. Kenapa ya ini anak di handphone terus gitu? Ada problem apa? Nah kemudian sebelum kita bicara ke anak itu ya kita mulai memetakan, tapi kamu merasa nggak anak ini pegang handphone terus gitu. Nah, ternyata papanya juga merasakan. Nah itu kita mulai berdiskusi gimana ya caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah itu kan perlu kesepakatan jadinya. Memasuki masa pandemik, handphone itu menjadi something yang very confusing ya. Jadi anak-anak juga lihat saya pegang handphone, oke? Jadi kenapa saya bisa harus berkata anak saya tidak boleh pegang handphone, sedangkan papanya juga pegang handphone. Nah sehingga kemudian ada hal-hal yang kami coba uraikan. Saya dan Liana berdiskusi. Misalnya, satu, apakah penggunaan handphone kamu produktif atau konsumtif? Ya, jadi kalau produktif itu ya kayak papa pakai handphone untuk melayani, itu satu. Atau kayak koko kamu lewat handphone belajar di YouTube, itu bisa bikin cookie. Ya, hasil cookie-nya kelihatan. Atau kayak cici kamu belajar bahasa pakai handphone. Nah, juga via YouTube, via beberapa apps itu produktif. Tapi kalau konsumtif ya dari siang sampai malam main game, dari siang sampai malam nonton, dari siang sampai malam chat, gak ada hasil, itu konsumtif. Nah, kami mencoba memetakan. Ini hal pertama. Jadi kami sampaikan setelah dipetakan, anak-anak kumpul. Nah, biasanya konteks kumpul itu di family altar ya, seminggu sekali. Nah, setelah sepakat, nah saya bicara. Anak-anak gini gitu toh. Nah, yang kedua adalah kami juga berdiskusi. Nah, tapi kalau kita larang ya, dia enggak handphone terus, itu anak ngapain gitu. Ya kan? Itu anak ngapain? Dia bisa kayak orang bengong gitu ya. Ya, ngapain ya di rumah ya? Nanti gak lama dia ke handphone lagi kan begitu ya. Nah kan begitu. Nah akhirnya saya diskus sama Liana, gimana ya nak ini ya. Nah ada hal-hal yang kemudian kami petakan masalah tersebut, kami berdiskusi. Jadi misalnya main game boleh, yang bungsu nih ya. Kami kasih setiap hari dia lagi senang catur. Nah itu boleh ada 2 jam. Nah itu kami sepakati, kami petakan lalu kami kasih solusi. Supaya main gamenya gak ngumpet-ngumpet ya kan. Papa pergi, haleluya, bisa main game ya toh, bisa berjam-jam. Nanti pulang, mau jadi anak baik gitu ya. Ngapain kamu main game ya? Enggak apa, padahal tadi
main. Nggak bisa gitu. Kita fair-fairan aja. Dia mau main, kami kasih. Ya, itu adalah 2 jam setiap hari yang bungsu ini. Nah kemudian kita juga bilang, Jo, kamu juga nggak boleh cuman seharian terus. Kamu mesti ada baca buku. Nah tapi bukunya mana? Mana bukunya? Nah diskus sama Liana, baca buku apa ya anak-anak itu ya. Jadi kami carikan buku ya. Carikan buku. Nah anak saya jadinya sekarang juga ada dalam proyek untuk mengisi waktu yang paling sederhana ya membaca buku. Nah setelah baca buku juga emangnya dia ngerti itu isinya apa? Ya kita diskus lagi. Nah kita mesti tanya nih anak nih, lu ngerti gak sih tuh baca buku apa? Nah saat family altar atau hari Minggu suka kita stimulir dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka akhirnya bisa sharing seperti itu. Nah jadi adanya pemilihan aktivitas yang bukan hanya melulu kepada gadget begitu. Dan ini tidak mudah ya, khususnya kita bicara di masa pandemik. Kalau ini non pandemik, wah saya senang sekali. Karena seminggu sekali saya bisa pergi sama Liana, saya bisa pergi sama yang sulung nanti, sama yang tengah, sama yang bungsu. Tapi ini semua tidak bisa. Ya, kita berharap dengan percepatan vaksin oleh pemerintahan kita, maka kita makin memiliki peluang untuk berkumpul dan melakukan aktivitas-aktivitas dan tidak hanya terikat hanya kepada handphone ataupun gadget. Nah tetapi pemetaan masalah tadi hanya sebuah contoh. Hanya sebuah contoh bahwa Liana merasakan ada masalah. Nah apakah saat seorang istri berkata ini ada masalah ini. Apakah saya sebagai suami berkata saya sudah pusing di luar ini. Saya cari uang. Ini urusan anak ya urusan kamu. Kamu bereskan sendiri saja. Nah banyak yang bersikap seperti itu. Ya, satu urus masalah perekonomian. Nah urusan anak, urusan istri. Saya pikir tidak bisa begitu. Ya, saya pikir kita ini sedang mau membangun rumah tangga Kristen dan firman Tuhan itu menyatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, keduanya telanjang tapi mereka menjadi satu daging mereka tapi tidak merasa malu. Sehingga ada kata bersatu, ada kata kesatuan itu sampai 2 kali dalam satu ayat. Artinya apa? Artinya ada kesatuan, kerohanian, pikiran, emosi, sampai kepada kehendak. Nah artinya waktu Liana merasa, ini anak ada masalah. Lalu saya gimana sikapnya? Gue lagi bikin khotbah nih. Banyak urusan lu tahu gak? Lu uruslah sendirilah. Urusan gitu jangan bikin pusing. Begitu? Gak bisa. Saya telah mencoba melatih diri saya sampai ya udah. Ayo nah apa aku dengar gitu ya. Aku dengerin dia. Ini loh Pak, si Jojo bla 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 dan bla bla begitu ya. Tapi kemudian saya mencoba menangkep. Nah lalu jadi jalan keluarnya gimana nak kira-kira? Gimana ya Jojo? Seringkali kami juga bingung ya Bapak Ibu ya. Nah tapi sekali lagi Bapak Ibu kita hidup di bawah belas kasihan Tuhan. Amin. Sehingga yang kami lakukan suka-suka juga. Bingung loh ya. Gue juga bingung. Sama-sama bingung ya. Jadi kami ini sama-sama bingung. Maka yang saya bisa lakukan, para suami boleh catat. Saya ajak istri saya berlutut. Ya, kita doa aja yuk, kita doa. Kita minta tolong Tuhan lah. Khususnya ini masalah-masalah bisa selesai. Sehingga saya sebagai suami juga waktu dilimpahi kisah-kisah masalah oleh istri ya. Saya tidak kemudian secara cepat, secara dahsyat, secara sempurna ya tiba-tiba itu mesti gini ya enggak juga. Ada masa-masa juga saya stuck tapi saya ingat. Dan kami masih ingat bahwa kami punya Tuhan ya. Nah jadi ini yang harus kita ingat. Ya. Sehingga dengan hadirnya Tuhan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Oke itu yang nomor 2. Yang memetakan masalah sangat penting banget ya. Karena kalau tidak bisa memetakan masalah, kita seringkali nggak sepakat gitu. Kalau nggak sepakat misalnya istri merasa ada masalah, suami merasa itu bukan masalah. Atau tidak ada masalah. Ya, atau itu masalah kamu. Nah jadinya itu jadi pusing gitu kan ya, nggak ada kekompakan. Nah seringkali kalau suami nggak merasa ada masalah, ya coba gali lebih dalam pada istri gitu. Sebenarnya yang menurut kamu masalah itu apa sih gitu kan?
Jadi memetakan masalah ini perlu banget kekompakan. Kalau enggak, jadi sumber problem. Bagi istri problem, suami nggak problem, akhirnya ribut berdua. Konflik berdua. Konflik gitu ya. Oke. Nah yang terakhir nih karena waktu kita cepat ya. Dari hati ke hati 10%. Tujuan menciptakan keintiman. Nah saudara-saudara, seorang pastor Katolik itu Henry Nouwen pernah berkata, the greatest suffering in this world is loneliness. Jadi penderitaan terbesar di dunia ini bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit ya, bukan disaster, tetapi yang dia katakan adalah kesepian. Kenapa kesepian? Karena kita tidak punya teman untuk men-sharingkan perasaan kita. Perasaan kita itu patut mendapatkan tempat. Ya, manusia yang sehat ada perasaan. Ya, di atas itu perasaan sukacita, perasaan yang positif, gembira, senang, bahagia. Ya, ini di atas ya, emosi yang positif. Nah, di bawah itu ada yang negatif, kesal, sebal, merasa iri hati, merasa kecewa, merasa diremehkan, merasa dihina, merasa tidak ada harapan. Nah ini emosi negatif, oke ya. Nah tetapi secara umum manusia yang sehat sehari demi sehari itu ada di tengah. Di tengah itu adalah perasaan nyaman, oke. Jadi pada saat kita bangun tidur, puji Tuhan jikalau kita merasa nyaman. Tapi ada kalanya kita merasa begitu senang, begitu bahagia. Kenapa? Mungkin kemarin baru naik gaji misalnya. Atau hari ini ulang tahun. Dan kita tahu kalau ulang tahun bakal makan enak setahun sekali misalnya. Nah itu pagi bisa rada beda ya perasaan itu. Atau pagi merasa begitu bangun sedih. Aduh kenapa sedih ya? Karena kemarin mungkin baru dengar sesuatu yang buruk ya kan. Jadi begitu bangun pagi aduh masih keingat perasaan kemarin. Jadi bangun itu rasanya sepet gitu. Nah tapi perhatikan kita anak-anak Tuhan secara umum 360 hari dalam 1 tahun tidak boleh panjang sekali perasaan yang ini. Yang negatif gak boleh. Ya secara umum kita harus begitu bangun itu perasaan kita adalah nyaman. Nah lalu bagaimana jikalau kita mengalami yang di puncak sukacita, kebahagiaan atau apapun itu atau yang di bawah yang negatif. Maka saya dengan Liana sudah biasa ya. Ada apa yang disebut sebagai heart to heart communication. Nah coba, itu gimana nak supaya kita semua bisa tahu? Ya, jadi perasaan-perasaan kalau istri kan lebih kayak main perasaan ya dibilangnya ya. Emosional, makhluk emotional being gitu ya. Iya, itu makhluk halus ya. Nah, saya sih mau kasih tips gini. Oh ya. Tips. Jadi dalam komunikasi heart to heart itu sangat penting untuk kita bisa listening. Jadi maksudnya kita harus punya tips untuk listening. Bagaimana sih sebenarnya listening yang benar? Jadi komunikasi itu kan bukan cuma kecakapan untuk bicara ya. Menyampaikan sesuatu yang ada di hati kita dan ditangkap benar oleh pasangan. Jadi kita nggak bisa menyampaikan misalnya kita itu khawatir, tapi kita menyampaikannya kayak kemarahan. Kan seringkali begini loh. Kan pernah waktu itu kita punya Pak Wifa ini pulangnya suka khotbah malam, terus pulangnya harusnya jam 9 gitu kan. Tapi di zaman itu belum ada WhatsApp gitu ya, masih texting gitu, pakai messages. Nah di masa itu saya nungguin Pak Wifa tuh pulang, mestinya jam 9 udah sampai rumah. Tapi jam 9 belum sampai rumah, akhirnya saya mulai khawatir gitu kan. Biasa kayak tadi saya ceritakan, saya khawatir gitu. Saya mulai khawatir, loh kok udah jam segini belum pulang ya? 9:30, wah masih belum pulang, tambah saya khawatir lagi gitu kan. What's happening gitu kan, sama suami tercintaku. Nah akhirnya begitu jam 10 pulang Pak Wifa, saya menyambutnya bagaimana? Saya nyambutnya marah-marah, saya mulai begini. Kok baru pulang sekarang sih? Kenapa nggak kasih kabar? Gitu kan? Itu nada jadi yang ini tinggi. Jadi ini ada gitu. macan ya, mama cantik di rumah ini. Jadi saya nadanya mulai tinggi gitu karena kekhawatiran saya. Nah ini komunikasi yang tidak bagus gitu, tidak efektif karena sebenarnya hati saya khawatir. Tapi yang ditangkap oleh Pak Wifa adalah kemarahan. Istri yang bawel gitu kan. Mestinya kan Pak Wifa mengharapkan istri menyambut gitu, menanyakan dengan lemah lembut. Kok baru pulang sekarang sih gitu. Kenapa gitu. Nah harusnya harapannya kan begitu gitu. Tapi istri yang udah khawatir, udah panik, sepaneng gitu begitu kan. Begitu muncul langsung. Terekam. Jadi langsung dimarahin gitu.
kamu dari mana aja, kenapa gak kabar gitu, mau ngamuk gitu kan. Jadi merasa, terus suami juga tambah ngamuk kan, loh kok kamu nambut saya begitu sih, aku baru pulang capek-capek gitu kan, kenapa dimarah-marahin. Iya kan mestinya lapor lah, atau yo taulah biasa kan jadi debat kusir gitu. Nah seharusnya akhirnya masalah ini kita bereskan tadi, petakan masalah, lalu dari hati ke hati mulailah kita mengambil waktu gitu kan. Mengambil waktu untuk ngobrol di waktu pikiran udah tenang, hati emosi juga tenang. Saya bilang sebenarnya saya tuh nggak marah, saya tuh khawatir gitu. Nah Pak Kuifa mulai mengerti, oh kamu tuh khawatir, kenapa kamu khawatir? Iya di pikiranku tuh ada ini, nah mulai cerita. Sehingga Pak Kuifa menangkap message yang sama. Nah di satu sisi tadi teknik yang saya bilang adalah listening. Listening itu harus punya kemampuan untuk feel. Nah, feel itu apa? F-E-E-L ya, saya nggak ada di sini slide-nya. Jadi bisa dibayangkan feel, F-E-E-L. F itu adalah fokus gitu loh. Jadi waktu saya menyampaikan isi hati, Pak Kuifa tuh bisa fokus gitu loh. Iya. Memperhatikan saya, ngelihat saya gitu kan. E-nya itu adalah expression. Jadi kalau suami lagi memperhatikan istri lagi ngomong heart to heart ya, harus ada ekspresi. Gitu kan, memperhatikan gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi jangan suaminya main handphone. Iya. Oh gitu ya. Jangan sambil main handphone ya, bisa dibakar tuh handphone ya. Nah jadi ada expression gitu dari suami. Kemudian E-nya lagi adalah empathy. Empathy itu artinya bisa mencoba menangkap atau merefleksikan gitu loh. Iya. Merefleksikan. Be the mirror. Be the mirror gitu, merefleksikan apa yang dia sampaikan. Jadi waktu saya misalnya bilang, mungkin, oh ternyata kamu khawatir ya. khawatir gitu ya Naya, aku kok baru tahu loh. Nah itu reflection, jadi apa yang kita ngomong. Aku rasanya tuh kemarin kamu tuh ngamuk-ngamuk kayak orang gila gitu. Ternyata kamu tuh khawatir tuh ya. Iya gitu kan. Nah, jadi reflection, mengulangi kembali atau mencoba memahami apa yang dia lagi coba sampaikan. Kalau ternyata salah kan istrinya bisa ngomongin lagi, enggak bukan gitu maksudku, maksudnya begini-gini gitu. Suami bilang, oh jadi begitu yang kamu rasakan gitu kan, kamu merasa begini-begini-gini. Iya bener, oh oke. Nah itu empathy gitu. Ini vice versa ya, maksudnya teknik feel ini juga berlaku buat kita para istri gitu. Waktu kita listen sama hatinya suami gitu kan, heart to heart ya. Waktu suami ngomong kita juga mesti feel gitu. L-nya apa yang terakhir? L-nya adalah let them talk gitu loh, let her atau him talk gitu kan. Iya, izinkanlah dia bicara ya. Jadi, jangan di-cut, jangan dianggap nggak penting, kamu kok gini aja mabok sih, gile ya kamu ya. Nah itu kan kita udah membawa satu aroma atau suasana yang dia jadi tidak nyaman. Kadang-kadang saya juga kalau Liana lagi cerita gitu saya suka bingung. Ini kok dia pikirannya kayak gini ya, aneh sekali ya gitu ya. Tapi let them talk gitu kan. Atau let her talk, let your wife talk, let your husband talk. Sampai tuntas, sampai setelah misalnya selesai tanya lagi, ada lagi gak? Aku mau denger gitu kan ya. Sampai tuntas. Dan baik kan kalau hal ini tidak dilakukan di rumah, tapi bolehlah sekarang sudah mengarah kepada situasi bisa onsite ya. Saya sarankan kita setiap minggu ada dating ya. 1 minggu sekali. Kalau saya sebagai hamba Tuhan biasanya hari Senin itu libur. Dulu-dulu waktu saya masih di gereja. Maka saya dan Liana itu anak-anak kami titipkan di PMI. PMI itu Pondok Mertua Indah banget ya. Nah jadi kemudian kami pergi berdua. Kita cari yang paket hemat ya. Ada ya paket hemat itu ya beberapa merek. Jadi sambil ditemani Coca-Cola. Jadi kalau ngomongnya kepanjangan masih ada Coca-Cola. Gak usah di-endorse. Gak usah di-endorse. Dan jadi artinya ada kekuatan yang prima saat kita pergi berdua untuk heart to heart ini. Bukan dalam keadaan yang letih gitu ya. Aduh gue udah capek, lu ini mau ngomong apa lagi sih? Ya ampun Masya Allah. Iya gitu. bener loh, kalau misalnya, coba deh istri coba ya. Kalau misalnya suami udah capek, lagi mau tidur malam-malam terus kita kasih problem. Pasti gak beres. Iya, pasti jadi ngamuk. Jadinya ada masalah lagi berikutnya. Oke, jadi ini adalah satu strategi ya yang kami bangun. Dan saya berharap
jemaat GSJA yang dikasih Tuhan boleh mencoba melatihnya ya. Coba lihat ada next coba. Nah, ini adalah jadi tadi yang dapat buku ya. Itu di dalam buku itu ada keunikan yaitu kami menceritakan tentang kisah nyata kami. Nah, coba nak baca yang bagian itu atasnya. Apa sih sebenarnya keramahan? Misalnya ketika saya bangun pagi, biasanya sih suamiku Fafa sudah bangun duluan. Ketika saya menemuinya di ruang keluarga, saya akan menyapa, "Halo papi, udah bangun?" Suamiku juga pasti akan membalas dengan ramah, "Iya, udah bangun nak, gimana kamu?" "Baik," jawabku. Setelah itu kami ngobrol-ngobrol sebentar, konten obrolan bisa apa aja yang terlintas, apapun yang kami bicarakan tidaklah penting. Kenapa? Karena ketika kami bicarakan di pagi hari, siangnya juga sudah lupa. Walau konten yang kami bicarakan tidak penting, tetapi keramahan ini penting. Karena fungsi utama komunikasi di level 1 ini adalah mencairkan suasana dan menghadirkan kehangatan dalam keluarga. Komunikasi jenis ini komposisinya besar, yakni 70% mengisi percakapan dalam keluarga. Ya, saya ulang sedikit, walau konten yang kami bicarakan tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena kan kita ngomong itu ya, hal remeh-temeh yang pagi ngomong siang udah lupa. Siang ngomong itu malam udah lupa gitu loh. Nah tetapi keramahannya penting. Oke ya. Karena kalau itu tidak ada, kita kebayang rumah itu kayak kuburan. Keheningan yang mencekam ya. Kita masuknya juga ngeri, lama-lama anak juga gak betah di rumah. Aduh ini rumah ya, kok hening banget. Nah tapi kalau di rumah ada keramahan, itu rumah ramai. Anak-anak selalu ingin pulang. Oke, next. Oke, saudara-saudara, bahan untuk healthy communication sudah selesai dan saya mencoba mengencourage setiap kita untuk kiranya nanti boleh bergabung di dalam Kamis depan, yaitu kita berbicara tentang Path to Wonderful Sex in Marriage. Ini ada bagan lagi yang kalau ingin menikmati seks yang sehat seperti yang Tuhan mau itu ada processing, oke? Jadi dia itu ada processing. Ada processing yang kita harus, tahapan-tahapan yang kita harus latih. Nah berikutnya, di Kamis berikutnya lagi, next. Nah ada apa yang saya sebut sebagai family system melahirkan family altar. Nah ini juga ada suatu bagan yang saya coba menyederhanakan dari proses dari self-reflection, tadi saya belum selesaikan self-awareness, maka self-awareness akan saya coba sampaikan nanti di Kamis pertama, oke, sehingga saudara bisa tuntas bagian ini. Dan kemudian dari self-reflection, self-awareness, kita membangun intimacy with God, kita membangun healthy communication, kita punya wonderful sex in marriage, artinya kita berdua bisa melakukan family altar di rumah, dan bukan family altar yang terpaksa, ya, bukan yang anak-anak waktu ikut kayaknya ngedumel gitu, bukan. Tapi anak-anak waktu kita undang, ayo kumpul-kumpul, mereka langsung wah senang gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Karena kita tidak mau fake spirituality. Fake spirituality artinya suatu kerohanian yang palsu. Kelihatannya baik tapi dalamnya sepet. Yang kita inginkan adalah genuine spirituality. Di mana genuine spirituality itu kerohanian yang sejati. Di mana di dalamnya mengandung adanya pertumbuhan, adanya hal yang berbuah lebat, adanya suatu perubahan yang nyata, dan kita betul-betul bisa merasakan Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Next. Oke, ini sasaran ini saya sudah sampaikan tadi pagi. Oke, next. Oke, ini sebagai yang terakhir, saya berdua dengan Liana cukup sering membuat video-video untuk mengedukasi akan para pasutri. Mungkin nanti setelah ini kita tidak bertemu secara onsite, tapi kita tetap bisa bertemu ya di layar gitu ya. Di mana itu, mungkin di laptop, di handphone. Saya dengan Liana berbicara banyak hal tentang relasi suami istri, tentang relasi orang tua anak. Dan sebagai wadah kami, itu kami upload di YouTube ini, yaitu YouTube Family Insight. Jadi Bapak Ibu juga nanti boleh subscribe dan itu free. Boleh klik loncengnya supaya kalau ada video baru, ada notifikasi. Dan melalui sarana seperti ini kami percaya
itu cukup banyak respon dari para pasutri yang saya suka tidak kenal. Tiba-tiba WhatsApp, Pak itu video kemarin terima kasih ya Pak. Saya mendapatkan berkat. Nah seperti itu ya. Oke, Ya. kita akan, Nana ada sesuatu? Iya, jadi Bapak Ibu kita sangat bersyukur bahwa apa yang disampaikan hari ini bukannya teori ya. Tetapi ini bukan juga pengetahuan doang gitu. Tetapi kalau misalnya dilakukan, ini pasti membawa perubahan kehidupan. Hidup keluarga kita menjadi sehat. Sehat itu apa? Sejahtera, harmonis, takut akan Tuhan. Jadi diperkenan Tuhan dan kita mendapatkan favor. Tadi kuncinya sudah diberikan oleh Pak Kuiva, intimacy with God. Itu harus dijalankan karena kalau cuma teori ataupun cuma pengetahuan nggak akan mengubah apapun gitu. Jadi harus dipakai gitu. Oke.